Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Statistika dan Kehidupan Channel. Kali ini tetap kita akan masih membahas tentang ukuran variasi, yaitu ukuran statistik yang menunjukkan tingkat keragaman atau heterogenitas kumpulan data yang kita miliki. Kita akan membahas tentang varians dan simpangan baku. Ini adalah ukuran keragaman yang paling banyak digunakan dalam analisis statistika. Kita akan lihat bagaimana dari sebuah varians akan bisa berubah menjadi sebuah simpangan baku. Varians dan simpangan baku yang dalam istilah bahasa Inggrisnya dikenal sebagai variance and standard deviation memiliki hubungan yang erat. Kalau varians kita simbolkan sebagai S kuadrat, maka simpangan baku yang kita simbolkan sebagai S merupakan akar positif dari varians. Kita perhatikan rumusnya. S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Kalau teman-teman masih ingat rumus rata-rata simpangan kemarin, sebenarnya ini masih agak mirip. Hanya bedanya kalau rata-rata simpangan kita mutlakan, kalau untuk menghitung varians atau S kuadrat ini, nilai XI min X barnya kita kuadratkan. Mari kita lihat, jadi komponennya dalam rumus varians ini tetap XI adalah nilai data ke I, X bar adalah nilai rata-rata hitung dari kumpulan data yang dimiliki, kemudian N adalah jumlah data keseluruhan. Seperti biasa, X bar adalah rata-rata hitung yang rumusnya adalah sigma XI dibagi N. Nah, kalau kita ilustrasikan, maka anggaplah kita memiliki data X1, X2, X3 sampai Xn. Dan kita hitung rata-rata hitungnya, diperoleh katakanlah rata-rata hitung di posisi ini. Maka untuk menghitung varians adalah kita perhatikan X1, kita punya beda atau jarak dengan rata-ratanya, yaitu XI min X bar, kemudian simpangan dengan data 1 ini kita kuadratkan. Kemudian yang kedua, simpangan rata-rata dengan data kedua ini juga dikuadratkan terus, S3 juga demikian, S4 juga demikian, sampai ke Xn kita akan punya Sn kuadrat. Nah, nilai-nilai inilah S1 kuadrat, S2 kuadrat sampai ke Sn kuadrat nanti yang akan kita jumlahkan dan nanti akan dibagi N-1. Catatan penting bahwa nilai varians tidak mungkin negatif. Kalau nanti teman-teman menghitung varians, kemudian nilainya kurang dari 0, maka dipastikan hasil hitungannya adalah salah. Mari kita perhatikan contoh satu ini. Berikut adalah data sampel jumlah buku tulis yang dimiliki 5 pelajar di sebuah kelas. 10, 7, 6, 9, dan 8. Hitunglah nilai varians dan simpangan baku jumlah buku yang dimiliki siswa tersebut. Kita bisa menjawabnya, dan ingat, untuk menghitung varians atau S kuadrat, rumusnya adalah sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Sedangkan untuk simpangan baku, nanti otomatis kita akan cari akar positif dari hasil varian tersebut. Dan untuk rata-rata hitung, kita pergunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Dan kita sudah tahu N sama dengan 5, atau jumlah datanya adalah 5. Adalah 10, 7, 6, 9, 8. Kalau kita jumlahkan, ini sigma XI-nya adalah 40. Dengan demikian, maka rata-rata kita peroleh sebesar 40 dibagi 5 atau 8. Dengan hasil rata-rata ini dapat kita hitung nilai XI min X bar. Jadi untuk yang pertama 10 dikurangi X barnya 8 berarti plus 2. Yang kedua
7 dikurangi 8 minus 1. Kemudian 6 dikurangi 8 minus 2. Kemudian 9 minus 8 adalah plus 1. Dan terakhir 8 minus 8 sama dengan 0. Karena dalam perhitungan varians yang kita butuhkan adalah nilai xi min x bar dikuadratkan, maka hasil perolehan dari xi min x bar ini kita kuadratkan. Berarti plus 2 dikuadratkan jadi 4. Minus 1 dikuadratkan jadi 1. Minus 2 dikuadratkan jadi 4. Plus 1 dikuadratkan jadi 1. 0 dikuadratkan tetap 0. Dan kalau kita jumlahkan 4 tambah 1 tambah 4 tambah 1, jadi semuanya adalah 10. Dengan demikian kita peroleh x kuadrat sama dengan sigma xi min x bar dikuadratkannya adalah 10 dibagi n min 1 dengan n sama dengan 5, berarti 5 minus 1. Berarti ini 10 dibagi 4 sama dengan 2,50. Ingat bahwa ini adalah nilai varians. Dan kita tahu bahwa simpangan baku itu merupakan akar positif dari varians. Maka dengan demikian S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 2,50, kemudian diperoleh 1,581139 dan seterusnya. Kita bulatkan menjadi 1,58. Jadi nilai variansnya adalah 2,50 dan simpangan bakunya adalah 1,58. Mari kita terjemahkan nilai-nilai yang diperoleh tersebut. Jika varians kita peroleh sebesar 2,50, apa arti dari 2,50 tersebut? Perhatikan terlebih dahulu bahwa rumus S kuadrat atau varians pada dasarnya merupakan rumus rata-rata. Rata-rata dari apa? Rata-rata dari jumlah seluruh selisih XI atau data dengan rata-rata hitungnya, kemudian dikuadratkan dibagi n-1. Jadi 2,50 ini adalah rata-rata selisih kuadrat. Lalu 1,58 untuk simpangan baku artinya apa? Kira-kira bisa kita terjemahkan dalam ilustrasi berikut. Jadi ini rata-ratanya 8 yang kita peroleh. Ini adalah selisih pertama atau dengan data terkecil yaitu 6. Ini adalah selisih dengan data terkecil kedua 7. Dengan 8 sebenarnya ada, cuman karena 0 selisihnya kita tidak gambarkan. Ini selisih dengan data yang jumlahnya 9 dan ini selisih dengan data terbesar yaitu 10. Nah, seperti kita ketahui, selisih-selisih ini kemudian dikuadratkan dan dibagi n-1. Maka hasilnya diperoleh 1,58. 1,58 ini adalah simpangan baku dari seluruh data terhadap rata-ratanya. Jadi, sebaran data itu rata-rata memiliki simpangan dari rata-rata itu sebesar 1,58 ke kiri dan 1,58 ke kanan. Teman-teman, apabila kita menghitung varians dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma xi min x bar dikuadratkan per n-1 ini, akanlah menjadi tidak efisien apabila jumlah datanya semakin banyak, karena kita harus melakukan pengurangan, kemudian kita kuadratkan berulang-ulang. Adakah rumus yang lebih sederhana lagi? Ada pilihan lain.
Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Jadi kalau kita perhatikan rumus ini, kita sebenarnya sudah punya nilai sigma XI yaitu 40. Yang belum kita punya adalah sigma XI kuadrat. Maka kita hitung 10 dikuadratkan jadi 100, 7 dikuadratkan jadi 49, 6 dikuadratkan jadi 36, 9 dikuadratkan jadi 91, dan 8 dikuadratkan menjadi 64. Maka kalau kita totalkan, seluruh nilai XI kuadrat ini adalah 330. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita hitung S kuadrat sama dengan 5 kali 330 dikurangi 40 dikuadratkan dibagi 5 kali 5 min 1. Berarti ini adalah 1650 dikurangi 40 kuadrat adalah 1600 dibagi 5 kali 4. Atau 50 dari mana? Dari 1650 dikurangi 1600 dibagi 5 kali 4, 20. Jadi hasilnya adalah 2,50, atau ini sama dengan hasil perhitungan sebelumnya dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N min 1. Dengan demikian, rumus ini bisa kita pergunakan dan lebih efisien apabila datanya semakin banyak. Selanjutnya, mari kita lihat apakah varians dan simpangan baku ini juga memberikan nilai yang konsisten sama dengan ukuran varians sebelumnya, yaitu range dan jangkauan atau rata-rata simpangan dalam menentukan kelompok data mana yang paling heterogen. Sebagaimana kita sudah miliki 3 kelompok data, mari kita lihat dengan menggunakan rumus varians yang kita miliki, kita hitung berapa nilai masing-masing dan kita hitung dari mulai nilai XI kuadratnya. Kelompok 1 memiliki sigma XI kuadrat sebesar 300. Kelompok kedua memiliki nilai sigma XI kuadrat 302 dan kelompok ketiga memiliki nilai sigma XI kuadrat sebesar 308. Kalau masing-masing dihitung nilai variansnya, kelompok 1 variansnya adalah 0 dan simpangan bakunya 0. Kemudian kelompok 2 variansnya 1 dan simpangan bakunya 1. Dan kelompok 3 nilai variansnya 4 dan simpangan bakunya 2. Dengan demikian, maka kelompok 3 tetap merupakan kelompok yang kumpulan datanya paling heterogen atau beragam dengan perhitungan varians dan simpangan bakunya, sama dengan hasil dari ukuran-ukuran statistik untuk ukuran variasi sebelumnya. Itulah tadi perhitungan nilai varians dan simpangan baku sebagai bagian dari ukuran variasi yang ada dalam ukuran-ukuran statistik. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan mudah, dan jika memang bermanfaat, silahkan sebarkan ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan. Jika teman-teman ingin terus belajar dengan saya di channel ini, silahkan subscribe, dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.